Baik, terima kasih Ibu Yunita dan selamat bertemu kembali ibu-ibu yang saya cintai. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa secara live ya, tapi sekarang kita bisa berjumpa online. Dan hari ini topiknya keren sekali, Mam Bijak Generasi Z. Ngomong-ngomong, berapa banyak ibu-ibu yang tahu generasi Z itu apa ya? Karena ini sekarang sedang ramai ya di media sosial, generasi Z gitu ya. Terakhir ada informasi sejumlah anak muda setelah ikut ujian CPNS udah tanda tangan ya, tinggal masuk mundur sekian ratus orang. Lalu kemudian ramailah istilah Gen Z. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya akan membahas nanti mengenai Gen Z itu apa, lalu kriterianya bagaimana, ya ciri-ciri mereka, dan bagaimana kita sebagai maminya bisa bijak menghadapi mereka. Ya, kita mulai dengan pengertian Gen Z. Tapi sebelumnya kita baca ayat dulu sebentar ya. Dari kitab Amsal pasal 14 ayat 1. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Jadi memang di dalam sebuah rumah dibutuhkan perempuan yang bijak. Siapakah itu? Ya tentunya ibu-ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini. Kalau ibu-ibu bijak, rumah ibu ya, rumah Anda akan tetap bisa tegak berdiri, tidak hancur lebur gara-gara kita salah bertindak atau salah ngomong. Satu lagi peneguhan ayat firman Tuhan dari kitab Amsal 31 ayat 25 dan 26. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ini ciri dari seorang perempuan yang bijak. Dia kuat tetapi tidak jumawa. Ya, dia punya kemuliaan, ya artinya dia memang punya citra yang baik, harga diri yang baik, kehormatan, ya, dan ketika dia bicara yang keluar adalah hikmat. Ketika dia bicara yang keluar adalah perkataan yang lemah lembut, bukan caci maki, bukan gosip, bukan omong kosong, tetapi hal-hal yang memang menunjukkan dia adalah perempuan yang kuat dan mulia. Nah, generasi Z, apa dan siapa? Kalau ibu-ibu punya anak lahir tahun 96 sampai 110, 2010. Nah, inilah rombongan generasi Z. Ya. Usianya sekarang ini tergantung tahun lahir ya, antara 12 sampai 26 tahun. Jadi kalau dilihat dari rentang tahapan perkembangannya antara masa remaja hingga dewasa muda. Sebagian anak generasi Z masih sekolah, ya SMP, kelas 1, kira-kira mulai dari situ. Kelas 7, kelas 8, 9, dan seterusnya. Ada juga yang sudah kuliah, ya. Ada juga yang sudah beres kuliah, sudah masuk dunia kerja. Dan sebagian, kalau yang lahirnya tahun 96 ya, mungkin ya, sudah menikah dan sudah punya anak mungkin, ya, apalagi kalau nikahnya muda, ya. Sudah menjadi ibu atau bapak juga. Nah, siapa orang tuanya? Ya, tentunya dari generasi yang lebih atas dong, ya. Sedikitnya di atas mereka ada generasi Y. Ini tentu saja kalau anaknya lahirnya tahun 2009, 2010 gitu kan. Ya, karena generasi Y kan satu generasi di atasnya persis, tahun 81 sampai 95. Itu generasi Y. Ada juga orang tuanya mungkin lahir dari generasi X. Ya, generasi X itu tahun lahirnya dari tahun 65 sampai tahun 80. Nah, jadi mungkin anaknya sudah lebih dewasa ya daripada yang masih 12 tahun gitu ya. Mungkin juga ada yang orang tuanya masih dari generasi baby boomers, itu yang lahir tahun lahirnya tahun 46 sampai tahun 64. Ya. Jadi mungkin ini anak bungsunya begitu ya, atau ya dua terakhir lah begitu ya, yang memang sudah dewasa begitu ya. Jadi memang tahun lahirnya orang tuanya juga bisa beda-beda, sehingga ketika ketemu generasi Z yang variasinya dari 96 sampai 2010 ini juga akan bertemu dengan generasi yang mungkin agak jauh rentangannya begitu ya, atau yang memang masih
masih agak berdekatan, tetapi juga sudah beda kegiatan, beda kriteria. Nah, apa karakteristik dari generasi ini? Yang pertama dan yang terutama, yang paling kelihatan, mereka itu paham bahkan mahir teknologi. Ya. Nah, saking mahirnya teknologi ini ketergantungan dengan gadgetnya luar biasa. Ya, bahkan ada sebagian rentan adiksi gadget. Nggak bisa itu gadget. Gadget itu namanya itu dia punya kelompok benda yang namanya smartphone, laptop, ya, semacam pemutar musik, kalau ada merek ya iPod begitu ya. Juga misalnya televisi itu masuk dalam kategori gadget semua itu, ya. Jadi tapi salah satu yang paling biasanya mereka pegang adalah smartphone, ya, telepon cerdas, ya. Dulu kita pakai istilahnya handphone begitu ya. Nah, mereka ini tergantung sekali dengan gadget, apapun kemanapun ada saja benda yang mereka pegang atau mereka berdekatan dengan benda itu. Jadi sangat rentan adiksi gadget, nggak bisa lepas dari gadgetnya. Lepas dari smartphone ada laptop, lepas dari laptop ada tablet, lepas dari tablet ya dengerin musik, ya terus aja begitu putar-putar, ya. Dan itu menjadi cirinya mereka. Anak-anak generasi Z ini juga lebih suka berkomunikasi melalui perangkat elektronik daripada bertatapan muka langsung, termasuk dengan ibunya. Ya, jadi misalnya maminya manggil pakai toa gitu ya dari bawah, ya anaknya mungkin tidak jawab, tapi waktu maminya WA gitu, ping masuk bunyi begitu kan, langsung dijawab ada apa mah gitu, ya. Jadi memang mereka lebih suka dan lebih biasa berkomunikasi dengan perangkat elektronik. Gen Z ini juga terbuka terhadap hal-hal baru, ya, dan mereka itu kritis. Sehingga kalau mereka bertemu dengan hal baru dan kemudian berbeda dengan orang tua langsung bilang jangan begini, jangan begitu. Mereka akan tanya kenapa emangnya, logikanya apa, ya, reasoningnya apa. Dan itu yang akan membuat orang tua kemudian rasa terluka, sakit hati, tertusuk katanya gitu ya. Aku tidak dipedulikan lagi. Dia sudah memberontak, sudah ngelawan, kurang ajar dan sebagainya. Padahal mungkin mereka itu cuma mau menunjukkan kekritisan mereka karena mereka ini pemikir, ya mereka akan banyak berpikir, ya karena gizinya cukup ya. Dan browsing sana sini. Jadi memang sangat logis dengan segala hal dan nggak bisa kalau cuma dikatakan jangan tanpa alasan. Begitu ya. Nah, generasi Z juga punya ciri yang sedikit bermasalah yaitu dalam atensi. Rentang atensi mereka terbatas. Jadi mereka itu gampang terganggu, terdistraksi istilahnya. Kalau ada bunyi-bunyian langsung nengok gitu kan. Ada sesuatu yang menarik mereka langsung lirik begitu ya. Jadi sulit untuk fokus dalam waktu yang cukup panjang. Dan yang biasanya saya temukan, generasi Z ini cenderung kinestetik. Jadi mereka lebih gampang belajar atau mengerjakan sesuatu yang bisa mereka coba sendiri. Yang mereka bisa pegang dan mereka bisa praktekkan langsung begitu. Nggak cuma berteori, nggak cuma lihat, mereka perlu mengerjakannya juga. Nah, itu yang namanya kinestetik. Dengan kata lain, kalau mereka duduk juga mungkin nggak bisa terlalu lama diem gitu ya. Kakinya goyang-goyang, ntar badannya goyang-goyang gitu ya. Apalagi kalau ada musik, pasti menikmati sekali. Karena memang mereka anak-anak yang cenderung kinestetik begitu ya. Ada sih yang tetap bisa mencatat, lalu mendengarkan gitu ya. Duduknya manis, lama-lama oke gitu. Ada, pastinya ada. Tetapi sebagian itu lebih kinestetik. Ya. Nah, selanjutnya ciri lain daya juang mereka terbatas. Daya tahan mereka juga hanya pada yang mereka suka. Kalau mereka suka bisa sampai pagi. Kalau nggak suka nggak lama, 5-10 menit tahu gelap gitu ya. Karena memang mereka punya keterbatasan di situ. Kurang fight kalau orang tuanya bilang gitu. Ini kurang semangat nih, kurang mau berjuang gitu ya. Tapi kalau mereka memang suka, nggak usah didorong-dorong. Itu nggak usah bahkan orang tuanya bilang, kapan mau tidur sih? Karena memang mereka akan menekuni yang memang mereka suka. Dan satu lagi, generasi Z ini juga menghadapi persaingan yang lebih ketat, Ibu-ibu ya, di dunia kerja, di dunia akademik, dengan standar yang lebih tinggi. Kalau dulu orang masuk ke dunia kerja itu nggak susah. SMP, ijazah SMP sudah bisa kerja.
ya, tentu posisi-posisi tertentu ya. Ijazah SMA posisinya lebih bagus lagi. Bisa sampai S1, wow, udah pokoknya udah langsung jadi manajer lah begitu. Sekarang ijazah S1 belum tentu bisa kerja. Belum tentu bisa bersaing dengan yang lulusan dari luar negeri misalnya. Itulah ciri-ciri dari generasi Z yang mungkin ibu-ibu juga bisa lihat gitu ya pada anak-anak atau ponakan atau ya mungkin sebagian udah lihat ini cucu kayak gini memang nih ya. Oke, nah pertanyaan berikutnya, kalau kita tadi judulnya kan ibu bijak, mam bijak gitu ya. Memang ada mamah yang tidak bijak? Oh banyak, ya. Yang seperti apa? Satu, yang orang bilang itu belum selesai dengan dirinya gitu ya. Artinya apa sih? Emosinya labil. Ada apa-apa marah, gampang tersinggung, dikit-dikit kecewa, terluka, sakit hati. Jadi secara emosional belum matang jadi orang tua gitu. Nah jadi kalau anak ngomong sesuatu yang mungkin buat dia melukai, menyakitkan, langsung kecewa, tersinggung, marah, terluka begitu. Nah, dikit-dikit itu terjadi dan itu akhirnya membuat dia tidak bisa bertindak dan berkata-kata dengan bijaksana buat anak-anaknya. Sehingga kadang-kadang kelihatan ibu dan anak itu jadi seperti pecah perang berkali-kali gitu. Ada apa-apa berantem, ada apa berantem. Padahal yang jadi ibu itu perlu mengayomi anaknya, perlu menunjukkan dia memang lebih dewasa dari anaknya. Tapi kadang-kadang suka rebutan panggung gitu dengan anaknya. Nah, buat saya ini termasuk kategori ibu yang kurang bijaksana karena memang belum beres dengan masa lalunya, begitu ya. Yang kedua, kalau harapannya terlalu tinggi, banyak tuntutan. Kamu mesti dapat nilai segini ya, awas kalau kamu nggak juara ya, kamu udah latihan belum, kamu udah bikin PR belum, ulangannya gimana, ayo ikut les lagi, ikut les ini, les itu, semaunya orang tua, anak itu diprogramkan dari Senin sampai Minggu, nggak ada berhentinya. Harapannya terlalu tinggi, padahal mungkin anaknya udah masuk angin gitu ya, udah kebanyakan kerjaan gitu, udah nggak sempet istirahat, udah sampai rumah pun pulang ngeles dia mau pegang handphonenya buat main sebentar, udah langsung diteriakin, woi belajar gitu. Padahal dari pagi sampai sore dia udah belajar, dari sore sampai malam sebelum pulang ke rumah dia udah ngeles, pulang ke rumah itu mau istirahat sebentar supaya otaknya nggak pecah gitu ya, nggak panas kalau ditaruh telur nggak jadi telur ceplok begitu kan, karena udah panas banget gitu kan, masih juga diteriakin belajar, belajar, belajar. Dari pagi dia ngapain? Dia dari pagi itu nggak ngitungin duren ibu-ibu ya, dia tuh dari pagi udah belajar. Sehingga kalau di rumah tidak ada kesempatan lagi buat dia istirahat atau senang-senang sebentar, itu ibu yang memang kurang bijaksana. Terlalu banyak tuntutan buat anaknya. Yang lain lagi yang banyak larangan. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, mesti begini, mesti begitu, dan seterusnya. Atau yang sebaliknya, terlalu membebaskan. Semuanya boleh, semuanya bisa, kamu mau apa aja mama pasti kasih. Itu juga nggak bijaksana. Ya, jadi terlalu larang juga salah, terlalu membebaskan salah juga. Nah, satu lagi, menjadikan anak sebagai penerus cita-cita yang tertunda di masa lalu. Nah, dulu kan mama nggak jadi dokter, gara-gara keburu kawin sama papa. Ya, nah kamu kan nih baru lulus SMA nih, kamu mesti jadi dokter, nerusin mama. Karena mama pengen lihat ada dokter di rumah. Padahal anaknya mau jadi seniman gitu, berantem sama ibunya. Nggak mau gitu. Mamanya bilang pakai ayat Alkitab, kamu ini nggak nurut kepada orang tua. Kamu ini nanti jadi anak durhaka. Ayat Efesus pasal 6 ayat 1 katakan apa? Hormatilah orang tuamu. Kamu nggak hormat sama orang tua. Ya anak takut dosa. Tapi juga dia nggak rasa itu panggilan jiwanya. Dan akhirnya anak jadi stres, dan depresi jadi pasien saya. Karena akhirnya dia dipaksa untuk jadi penerus cita-cita ibunya yang mungkin nggak kesampaian ya, dan ya dia nggak sanggup melakukan itu. Nah ini ibu yang tidak bijaksana. Kalaupun nggak cita-cita untuk jadi satu profesi tertentu, kadang-kadang ada ibu yang demi ya pengen anaknya bisa satu kegiatan seni tertentu. Kamu mesti belajar piano. Mama dulu belajar piano gitu ya. Mama dulu nggak kelar gara-gara banyak kerjaan. Sekarang kamu mesti belajar piano, mesti jadi guru piano. Padahal anaknya sukanya basket. Salah ya, karena salah penempatan. Satu lagi, ibu yang menjadikan anak sebagai tempat curhat atau sekutu melawan bapaknya gitu. Kalau lagi berantem, ibu-ibu bertengkar dengan pasangan itu nggak apa-apa ya. Yang penting diselesaikan.
ya. Kadang-kadang kita beda pendapat itu wajar sekali, namanya orang hidup. Ya, kalau satu suara terus bingung gitu ya. Ini anak kembar apa pasangan suami istri? Ya, anak kembar aja punya beda pendapat kadang-kadang. Nah, yang penting adalah kalau ada konflik itu jangan ngajak anak. Jangan laporan sama anak. Bapak lu tuh begini begitu, begini begitu. Nanti bapaknya juga balas gitu. Emak lu tuh yang begini nih, dan seterusnya. Anak jangan ditarik ke kubu manapun. Pertengkaran orang tua bereskan berdua. Ya, kalau perlu pergi ke Ancol, ya berantem di Ancol, teriak-teriakan nggak apa-apa. Nanti pulang damai gitu ya, supaya anak nggak mengalami ketakutan gitu. Orang tua saya apa kabar? Apalagi kalau anak dijadikan tempat curhat atau dijadikan pihak yang sepihak dengan saya untuk melawan pihak bapaknya. Anak dua dibagi dua begitu. Nggak sehat, ibu-ibu sekalian. Itu contoh dari ibu yang tidak bijaksana. Satu lagi yang tidak bijaksana adalah kalau ibunya sampai takut sama anak. Ini terutama kalau ada kasus gadget addict misalnya gitu ya. Kadang-kadang saya bilang begini kepada satu ibu, beberapa ibu yang datang. Anak saya kecanduan gadget nih, nggak bisa berhenti dan sebagainya. Lalu saya tanya, wifi-nya ada di mana? Di kamar saya. Oke, matiin. Oh, nanti anak saya marah gimana? Ya biarin. Namanya anak mau marah nggak apa-apa. Karena kita sedang mendidik dia, begitu kan? Dan kita juga nggak matiin sepanjang hari, sepanjang minggu, begitu kan? Nah, ada waktunya, kapan nyala, kapan tidak. Dan kalau misalnya dia ada keperluan belajar, ya kita tahu sampai jam berapa, habis itu kita matiin. Karena dia juga harus istirahat, kita juga mau tidur. Tapi nanti kalau dia marah gimana? Nah, ini dia. Ibu yang tidak bijaksana itu takut dengan anaknya sendiri. Masa bisa anak jadi orang tua di rumah, orang tua jadi anak gitu ya, sampai takut dimarahin sama anak. Oke, jadi kalau ada yang seperti itu, ya mungkin perlu ada koreksi gitu ya. Nah, pertanyaan berikut. Ketika sekarang mau jadi ibu yang mama yang bijak untuk remaja dan anak-anak yang sudah lebih dewasa, gimana nih, Mam? Yang pertama, karena tadi cirinya anak generasi Z itu paham teknologi, maminya juga mesti paham teknologi dong. Ya, masa maminya gagap teknologi, anaknya jago gitu ya. Ya tentunya maminya nggak usah belajar IT sih. Tetapi paling tidak kalau pakai handphone tuh tahu fungsinya. Ya, kalau ibu-ibu berani beli Samsung S21, ya bukan buat pamer-pamer, aku punya handphone mahal, bukan. Tapi memang tahu isinya, tahu pakainya gimana. Ya, dan kalau misalnya ada masalah apa, mau cari informasi, tahu, nggak usah nanya anak bolak-balik, karena memang paham apa yang harus dilakukan terkait dengan smartphone Anda, begitu ya. Kalau belum paham, ya belajar fungsinya apa sih, ini gunanya apa, ini nanti buat kemana, akhirnya bisa pakai gitu ya. Itu kalau baru urusannya dengan gadgetnya sendiri. Dengan yang lain-lain juga, ini browsing kemana-mana tuh tahu ini apa, bisa ngobrol akhirnya dengan anak, karena paham teknologi. Tapi kalau misalnya kirim WA aja salah melulu, misalnya gitu ya, forward aja ke orang yang salah melulu, misalnya begitu. Terus anak ditanyain bolak-balik, ini gimana mama nggak bisa kirim SMS, misalnya begitu. Ya, padahal orang biasanya udah sampai WA, udah sampai Telegram gitu. Mamanya ngirim SMS aja masih susah. Belajar ibu, supaya apa? Supaya nanti bisa ngobrol dengan anak. Karena di dalam smartphone, di dalam, gua nggak boleh sembarangan nih, mak gua ngerti begitu kan ya. Oke, itu satu, paham teknologi. Yang kedua, lebih banyak mendengarkan daripada mengharuskan. Anak-anak yang udah masuk generasi Z ini, apalagi yang udah lebih dewasa ya, udah nggak bisa dilarang-larang atau harus gitu. Mesti ada alasannya kalaupun melarang atau mengharuskan. Dan mereka lebih pengen tuh didengarkan, dimengerti. Bukan berarti semua perbuatan mereka benar gitu, tidak. Banyak kali mereka salah. Tetapi kita dengerin dulu gitu. Dengerin sampai selesai, baru nanti komentar. Ya, jangan belum apa-apa udah komentar, mesti macam-macam ngatur-ngatur, dan akhirnya anak jadi marah gitu, nggak mau dengar orang tua lagi gitu. Ya, lebih banyak apresiasi daripada melarang, dan hindari label. Ya, anak saya ini malas, anak saya ini nggak sopan, kurang ajar. Oh, label-label seperti itu dimusnahkan. Supaya apa? Supaya anak tidak merasa direndahkan oleh orang tuanya sendiri, apalagi oleh ibunya sendiri yang melahirkan dia gitu. Dan jangan membandingkan anak. Anak satu, anak dua, anak tiga, anak tetangga, anak sepupu punya cirinya masing-masing.
Nggak bisa kita bandingkan, ini bisa matematika, kamu kok blow on gitu. Nggak bisa begitu. Dia pasti punya kelebihan yang lain. Sementara anak orang lain punya kekurangan juga, pasti itu. Karena tiap anak dikaruniai Tuhan dengan keunggulannya masing-masing. Tinggal kita memberdayakan kemampuan mereka, ketimbang membandingkan mereka dengan yang lainnya. Dan ya pastinya, karena paham teknologi tadi ya, harus update berita, harus update ilmu, mau belajar ibu-ibu. Bukan cuma, oh saya kan udah lulus dulu, sekarang udah nggak perlu lagi, otaknya udah karatan. Nah justru karena otaknya, supaya nggak otaknya karatan, mesti belajar lagi, mesti baca-baca yang lain gitu ya, supaya bisa updated gitu ya, terus-menerus diperbaharui, bahkan bisa terbuka hal-hal baru, sehingga bisa berdiskusi, punya wawasan untuk ngobrol, tukar pikiran dengan anak. Dan perlu berani berbeda pendapat dengan anak, ibu-ibu. Karena namanya hidup itu punya banyak perspektif ya, dan kita itu bisa saja punya sudut pandang berbeda, dan nggak salah punya pendapat berbeda dengan anak. Anak pun nggak salah punya pendapat berbeda dengan ibunya. Yang penting nggak musuhan, itu ya, yang penting itu. Nah lanjutnya, jadi sumber dukungan emosional. Anak biar gimana itu butuh ibunya. Apalagi kalau ibunya itu bijaksana, bisa menguatkan, bisa memberikan dukungan, ya, bisa memberikan jadi tempat perlindungan begitu ya. Anak pasti mau cerita. Tapi kalau ibunya belum apa-apa bilang, ada apa lagi nih? Ah gitu aja. Ah kamu pasti bikin begini-begini yang jelek deh gitu. Belum apa-apa sudah dijudge. Saya nggak yakin anak akan mau terbuka dengan ibunya. Jadi belajar untuk jadi sumber dukungan emosional yang menguatkan anak kita. Berikutnya kita perlu jadi sekutu dalam doa. Ibu-ibu adalah tonggak doa dalam keluarga. Dan berdoa itu bukan cuma berdoa buat diri sendiri, tapi juga berdoa buat anak, buat suami, buat tetangga, buat di luar sana, ya. Dan Anda menjadi pasukan doa, pemimpin doa di dalam rumah pun bisa, dan bisa bersekutu dengan anak melalui doa. Itu satu hal yang jadi kekuatan. Karena ibu yang bijaksana, ibu yang tahu bicara tentang hari depan, ibu yang tahu kata-kata yang bijak, dan dia dapatkan itu bisa dalam doanya. Satu lagi, jadi teladan. Ya, ini penting sekali. Kalau di sosial media, terutama di Instagram, tuh ada istilah influencer gitu ya. Influencer itu kalau dari sosial media itu adalah orang yang followernya banyak. Jadi kalau dia ngomong apa aja banyak yang ikut gitu. Ibu, engkau adalah influencer sejati di rumah. Mama ngomongnya baik, anak akan rasakan kebaikan dan dia akan pegang ibu saya baik. Kalau dia nanti cari pasangan, anak laki, dia cari pasangan, dia akan cari pasangan yang mirip ibunya yang baik itu, yang penuh cinta, yang sabar, yang lembut, yang punya ketekunan, ada daya juang, dan sebagainya. Tapi kalau mama jadi influencer yang buruk buat dia, yang ada adalah luka, kepahitan di hati anak, mungkin dia akan cari orang yang salah, karena dia nggak mau ketemu orang yang mirip ibunya, begitu. Nah, makanya kita perlu belajar jadi teladan dalam beragam nilai kehidupan. Ini untuk remaja dan dewasa muda generasi Z, kita bisa jadi mam yang bijak. Nah, tapi kan tadi saya bilang, ada juga Gen Z yang sudah nikah. Ya, jadi mesti gimana? Kalau ibu punya anak, sudah punya suami atau punya istri, ya, bahkan sudah punya anak lagi, jadi sudah jadi oma gitu ya, jadi nai-nai. Ya jadi mami yang nyaman dan aman melepas anak hidup mandiri. Tentunya udah biasa pegang anak, rangkul anak, dekat dengan anak, terus melepas anak itu nggak gampang. Kadang-kadang kita jadi kepo gitu ya, anak gua hari ini dimasakin apa sama bininya begitu. Ya, anak gua hari ini baik-baik aja apa kagak gitu. Terus mau dipantau, mau dilihat, kalau perlu didatangin duduk situ lama-lama gitu. Ada waktunya kita boleh duduk lama-lama di sebuah tempat. Ada waktunya kita mesti kasih jarak buat anak dan pasangannya hidup sendiri. Hidup dengan keputusannya sendiri. Jadi tidak rasa kehilangan, tidak rasa pasangan anak kita itu ngambil kasih sayang dari kita. Nggak berasa harus bersaing dengan mantu.
Jadi ibu yang nyaman dan aman ngelepas anaknya mandiri. Dia udah gede, biar dia punya urusan. Itu penting. Kalau enggak, akan jadi ibu yang mertua yang kepo gitu ya, mau semua diurusin. Akhirnya anaknya nggak pernah bisa mandiri. Kalau anak sudah nikah, dia mau susah payah dalam hidup, biarin. Karena dia memang harus belajar merasakan kehidupan. Kalau terus dibantu, kamu kurang apa? Kirim makanan, kirim duit, kirim vitamin, kirim baju, kirim apa aja gitu. Anak itu nggak akan pernah mandiri. Jadi untuk urusan apapun dia akan terus bergantung kepada yayasan ayah bunda. Ya. Nah, kalau kitanya masih kuat, kalau punya uang nggak ada nomor serinya, puji Tuhan, ya bisa hidup buat 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, puji Tuhan. Tapi kalau uang kita ngepas, cuman buat kita hidup sampai kita meninggal, terus anak kita nggak mandiri, tapi jadi tukang morotin uang keluarga, apa kabar dengan kehidupan kita? Bisa-bisa makin tua kita makin meratapi kehidupan, penuh air mata karena anak kita yang kita sudah lahirkan, kita sudah besarkan, nggak bisa hidup sendiri. Jadi mari belajar melepaskan anak untuk hidup mandiri. Nah, buat ibu-ibu yang masih lebih muda, mari belajar supaya anaknya nanti kalau nikah itu bisa hidup mandiri. Jadi nggak tergantung kepada orang tua. Mau makannya sederhana, biarin, yang penting masih makan. Makannya 2 kali, nggak apa-apa, masih 2 kali. Nggak apa-apa dia merasakan hidup yang memang nggak selalu indah. Ya, seperti itu. Dan berikutnya, jadi sahabat untuk anak dan menantu. Jadi bisa ngobrol, bisa jalan bareng gitu ya. Karena memang maminya ini menyenangkan gitu. Bisa diajak have fun gitu ya, buat piknik, hayu gitu, wah semangat mami piknik gitu. Nanti tapi kalau misalnya mereka mau jalan-jalan sendiri, sini mami fotoin misalnya gitu, jadi terlibat enak gitu ya, nggak yang apa-apa mesti diperhatiin gitu, nggak diperhatiin ngambek gitu kan, banting pintu dan sebagainya. Enggak, karena ibu saya yakin sudah matang ya, sudah dewasa, sudah hatinya luas, seluas samudra. Ini yang memang disebut sebagai bijak. Pemberi insight yang berjarak, artinya kalau memang diperlukan kasih masukan, kalau memang diperlukan kasih pendapat, tapi kalau nggak ditanya jangan komentar dulu. Dan pengasuhan versi anak akan berbeda dengan cara kita ngurus dia. Nggak usah dibilangin dulu, mestinya itu vitamin C dikasihnya jam segini, mestinya itu anak dikasih pisang, mestinya anak itu disusuinnya pakai ASI, nggak boleh pakai susu formula dan sebagainya, ngatur aja gitu. Itu yang bikin rumah tangga anak bisa jadi pecah berantakan karena kita yang kelewat banyak urun rembuk. Karena sayang, saya tahu, karena cinta. Tapi kadang-kadang cinta pun harus berjarak supaya mereka bisa napas dan bisa mengurus hidup mereka juga. Ya, ibu-ibu ya. Nah, satu lagi, jadi menara doa untuk generasi berikut, baik anak, mantu, cucu. Ini penting sekali, ya. Karena apa? Karena hidup di depan sana itu jauh-jauh lebih sulit, penuh tantangan, sehingga memang diperlukan ibu-ibu yang bijaksana dari mereka kecil sampai mereka dewasa, bahkan sampai mereka punya keluarga sendiri. Seorang perempuan yang pernah hidup di Amerika Serikat, namanya Linda Wootton. Ini nggak terlalu terkenal, dia seorang penulis buku dan sekarang sudah meninggal dunia karena sakit kanker. Dia punya kalimat begini, "Being a mother is learning about strength you didn't know you had." Menjadi seorang ibu adalah belajar tentang kekuatan-kekuatan yang Anda tidak pernah tahu Anda punya. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu kita punya kekuatan. Ya, sebelum menjadi ibu dan merasakan suka duka seorang ibu. And dealing with fears you didn't know existed. Menjadi seorang ibu juga belajar tentang bagaimana berhadapan menanggulangi ketakutan yang Anda nggak tahu memang ada. Jadi ada kekuatan yang Anda harus raih, Anda harus akui Anda punya, yang kadang-kadang kita nggak sadar kita punya. Tetapi juga kita perlu belajar untuk mengatasi ketakutan-ketakutan kita. Ketakutan nanti anak makan apa enggak, ketakutan nanti anak sekolahnya gimana, ketakutan nanti bagaimana masa depan dengan suami dan sebagainya. Ketakutan-ketakutan itu perlu kita tanggulangi, ya. Walaupun mungkin kita nggak sadar itu ada, tapi ternyata memang ada.
Dan jangan lupa, tetap ada Tuhan dan kita bisa bergantung, berserah kepada Tuhan. Ibu bijak juga perlu kehadiran Tuhan. Makanya doa adalah senjata seorang ibu yang bijak. Di samping kata-katanya bijaksana dan penuh hikmat, dan juga perbuatannya memberkati orang-orang di sekitarnya. Dari saya itu dulu, ibu-ibu sekalian, mungkin ada yang mau bertanya, atau ada yang mau memberikan pendapat, silahkan. Terima kasih. Ibu-ibu ada pertanyaan, silakan boleh sampaikan. Dia termasuk generasi Z ya, Gen Z ya. Ya. Dia tuh sekarang ini susah diajak komunikasi. Anak perempuan sih, diem sekali, pendiam sekali, nggak punya temen. Terus senengnya main sama komputernya aja. Terus nggak pernah keluar gitu, di rumah terus, karena dia memang kerjaannya pas di rumah juga gitu. Apakah itu tuh harus dibawa ke psikolog untuk anak seperti itu? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Ibu. Bisa iya, bisa enggak. Kalau memang dia masih bisa produktif baik-baik aja, nggak masalah, ya. Tapi kalau misalnya kemudian dia juga kerjanya nggak produktif dan nggak punya teman di dunia nyata, sama sekali nggak punya teman. Kadang-kadang kita bilang dia nggak punya teman, padahal punya 1 atau 2. Buat kita kurang, buat dia cukup. Ya, kalau sama sekali nggak punya teman, sama sekali nggak bisa bicara dengan siapapun, dan kemudian dia stres atau depresi, ya mesti dibawa berobat gitu ya, konsul paling tidak. Itu pun agak sulit tuh karena dia jarang ngomong dengan yang lain gitu, ya. Tapi kalau dia masih bisa kerja, masih bisa produktif, ya, ada teman juga 1-2 orang mungkin yang kita nggak kenal tapi dia ada gitu. Ya udah nggak apa-apa ya, asal ya sewaktu-waktu dia diajak keluar, dibujuk lah, ayo dong keluar dulu sekali-sekali ketemu orang, ketemu keluarga gitu. Dan kalau dia masih mau ya masih oke gitu. Tapi ya juga mungkin nggak bisa lama-lama karena dia memang nggak biasa ketemu dengan orang. Ya, kalau ada teman dekatnya bisa ngobrol sama dia untuk lebih akrab gitu, keluar rumah jalan-jalan, itu buat selingan juga ya supaya nggak stres atau depresi. Bagus juga temennya kita colek gitu ya, ajak dong teman kamu keluar supaya bisa lihat dunia gitu ya, nggak cuma lihat kamarnya begitu. Ya, mudah-mudahan itu berguna ya Bu. Terima kasih. Ini saya mau tanya begini, waktu kita menghadapi anak-anak Gen Z ya, terkadang kan kita ada beda pemikiran dengan anak kita. Ya. Nah, sebagai ortu kita tahu bahwa pemikiran dia nih ada salahnya gitu, karena kita berdasarkan pengalaman kita gitu ya. Sedangkan mereka merasa, mami udah beda zaman, mami nggak ngerti gitu kan. Mereka merasa mereka sudah menguasai gitu, mengerti gitu ya. Nah, apakah kita membiarkan aja mereka ya udahlah sampai ketemu mentoknya, sampai kejedok ya Bu, ketemu salahnya gitu. Ya baru karena kita seringkali kita tahu, oh nanti nih ya menyesalnya nanti nih kalau udah ketemu salahnya begitu. Gimana tuh kira-kira Bu? Oke. Terima kasih Bu. Ini pertanyaan bagus. Jadi selama anak itu tidak sedang melakukan sesuatu yang berdosa, biarin. Tapi memang kita ngobrol dulu ya. Kita ngobrol, menurut kamu gimana? Kamu lihatnya dari mana? Oh gitu ya. Kita boleh aja kasih masukan. Dia soal mau dengerin atau kagak urusan dia ya. Kalau menurut mama sih ada bagian ini juga loh yang kamu perlu pikirin gitu misalnya. Belum tentu dia langsung iya, oh iya benar juga mama memberikan pencerahan. Belum tentu ya. Dia cuman ho-ho aja. Tapi yang penting kita udah masukin pesan gitu. Nggak maksa, nggak apa, kasih pesan aja gitu. Biar dia nanti pikirkan ya. Nah, selebihnya kita lihat dari jauh apa yang terjadi. Selama itu bukan sesuatu yang berdosa atau yang membahayakan hidupnya, biar dia coba. Karena kadang-kadang memang kegagalan atau hambatan itu adalah guru yang bagus. Buat mereka lihat, oh ternyata kalau udah gini kejedok. Oh kalau kesini mentok gitu. Oh ya, ya udah dia mesti cari cara lain. Nah, nanti mungkin dia akan datang lagi. Mama bener juga ya Maya. Iya, mama kan KT juga AP kan gitu. Mungkin ibu bisa begitu sambil ketawa-ketawa. Tapi bukan dari awal kita udah maksa-maksa dia untuk ikutin kata mama. Kata mama itu sudah lebih dulu makan asam garam dunia. Awas nanti darah tinggi ya, karena kebanyakan garam. Jadi bukan berarti kita mau sok bijaksana, tapi kita memang beri peluang buat anak itu belajar sesuatu. Begitu. Mudah-mudahan berguna ya Bu ya. Terima kasih.
Oke, thank you Ibu Heni. Ya. Nah, tadi diceritakan dari Ibu mengenai soal kalau ini anak kita sudah menikah, meskipun itu generasi Z, bisa juga sudah menikah ya Bu ya. Iya, iya Bu. Nah, kita sebagai orang tua memang mungkin ngerti kita bahwa kalau anak itu sudah menikah itu urusan mereka berdua, kita nggak usah sampai ngasih apa, nggak usah mesti support lagi itu loh. Nah, ini ada contoh apa namanya? Ini dari orang tua dari pihak perempuan sama orang tua dari pihak laki. Yang pihak laki ini sadar banget, itu jangan, nggak usah ikut-ikut, nggak usah dikirimin apa barang-barang. Tapi dia punya besan itu justru terus-terus semuanya di-drop ke ini anak perempuannya. Tapi dia ngerti nggak itu nggak bagus gitu loh. Semua, tidak ada yang, bahkan sampai bawang putih, bawang merah, semuanya itu orang tuanya yang pihak perempuan itu kirim terus setiap bulan itu. Telur. Nah ini jadi gimana? Dia ngerti itu nggak bagus, tapi besannya itu, masa dia ngomong besan kan nanti dikira kan nggak bagus ya. Jadi gimana Ibu kalau kejadian seperti ini? Ya, kalau misalnya anaknya sendiri yang mendapatkan kiriman itu kurang berkenan, kan dia bisa ngomong sama mamahnya ya. Kalau bahwa mama nggak usah lah tiap minggu di bulan dikirimin gitu ya, misalnya begitu. Tapi kalau dia masih terima juga ya mau gimana ya, memang agak sulit. Dan sebagai mertua, anak mantunya ya senang aja Bu, senang aja. Dikasih itu kan dia nggak usah beli lagi spesial keluar uang. Hemat, hemat di satu tempat gitu ya. Ya kalau misalnya bisa deket sama besan terus ngerumpi gitu ya, terus nanti sambil ngomong itu ada selip-selip pesan begitu sih dan didengarkan ya puji Tuhan juga gitu. Tapi kalau dianggap ya ini anak-anakku aku mau ngasih semau-mau aku ya, ya sudah sih kalau memang begitu. Kadang-kadang orang juga kadang-kadang dapat informasi malah nanti dianggap sirik gitu ya. Ya udah dijamin aja gitu. Ya. Nanti suatu hari baru merasakan repot. Ya begitu Bu. Jadi dia sebenarnya risih sih kok kayak gitu. Jadi seakan-akan anaknya laki itu seperti kurang income-nya sampai mesti di-drop kayak gitu sama orang tuanya yang perempuan. Dia bilang begitu sama saya. Iya benar. Memang. Nah ini jadi dia merasa aduh memang anak saya laki apakah kurang kok sampai kayak gitu. Jadi dia punya pikiran berat gitu. Tapi dibiarin aja ya Bu ya kalau anaknya. Biarin aja Bu. Sebab kalau nanti ngobrol sama anaknya juga, iya kalau anaknya nggak salah ngerti. Kalau salah ngerti, dia nanti kena marah sama anaknya, terus anaknya lapor sama istrinya, malah jadi kemana-mana nanti berantem. Terima kasih Bu. Ya terima kasih Bu. Halo Bu Heni. Halo Bu. Bu, saya mau nanya dong. Ya. Tadi tentang anak yang sudah berumah tangga. Iya, kebetulan saat ini memang saya mengalami seperti itu. Jujur bukannya kemauan saya. Tapi anak saya sama mantu saya yang kalau saya mau pulang, ngapain nih pulang gitu. Nah itu gimana? Suruh nginep gitu Bu? Disuruh nginep? Tepatnya tinggal Bu. Tinggal? Sementara saya masih ada rumah. Suami saya juga sih nggak masalah gitu loh. Jadi suami saya kan tetap datang gitu loh, nginep, cuma nggak setiap hari gitu loh. Nah kalau kayak begitu bagaimana Bu? Jujur saya bingung ya. Saya mau tinggalin tapi anak, mantu, cucu minta saya stay di rumahnya gitu loh. Sebenarnya saya sih antara iya dan tidak, juga serba bingung juga gitu ya. Gimana Bu? Thank you Bu. Oke. Terima kasih Bu. Kalau sekali-sekali sih nggak apa-apa ya Bu. Namanya itu anak kan juga bukan musuh ya. Mantu juga sayang terima ibu apa adanya. Ibu mau nginep ya silakan. Tapi jangan lupa
pasangan ibu tuh ada di rumah, jadi pulang Bu, jangan lupa gitu, jangan lupa pulang maksudnya, nginep beberapa hari masih nggak apa, sampai sekian purnama nggak pulang-pulang, ya, mesti tetap pulang gitu. Nanti sekali-sekali nginep lagi nggak apa-apa. Tapi jangan... Ibu Heni, mungkin saya tambahkan untuk Ibu Bapak ini ya, mungkin ya, ada anak mantu juga perlu orang tuanya mungkin membantu di rumahnya, mungkin dua-duanya kerja, jadi orang tuanya diperlukan untuk membantu ngawasin cucunya atau apa kali ya, mungkin ada alasannya juga sih gitu. Ya, ya, itu juga kebiasaan anak sekarang ya, pola pengasuhan nitip ya, nitip anak sama neneknya begitu ya. Salah nggak? Ya nggak salah-salah amat sih ya. Tetapi ingat, anak itu kalau dia berani punya anak, artinya dia harus berani ngurus anak, ya. Dan kalau misalnya dia belum ketemu pengasuh anaknya, ya mungkin bolehlah mamahnya turun tangan, ya. Atau misalnya pas dia baru melahirkan, gitu ya, mamahnya bantu, ya bolehlah, ya kan. Namanya juga mamah lebih berpengalaman ya daripada mengurus sendiri masih dalam kondisi lemah begitu. Tapi kalau terus-terusan dititipin anak, dititipin cucu, nanti mamah malah tidak punya nggak punya kehidupan sendiri. Udah dulu jadi orang tua repot, sekarang jadi nenek repot juga ngurusin cucu. Kapan gua hidupnya? Ada orang yang bilang begitu. Terus kapan gue main-mainnya gitu ya? Kalau sewaktu-waktu aja misalnya anak mau keluar negeri untuk beberapa minggu gitu ya, nggak apa-apalah dititipin cucu. Tapi kalau terus-terusan juga bisa juga ada perbedaan pola asuh yang bikin anak jadi bingung, cucu jadi bingung gitu. Nah itu yang makanya jadi nggak begitu sehat kalau anak cuma dititipkan dengan si omah ya, apalagi si omah masih ada opah yang mesti juga diurus gitu kan. Ingat, suami istri itu pasangan yang utama, yang lain-lain itu ya bonus-bonusnya begitu. Jadi jangan sampai gara-gara sibuk ngurus cucu, mamah papa suami istri malah jadi terpecah belah ya, dan akhirnya malah tidak punya komunikasi dengan pasangan karena terlalu sibuk dengan si cucu ini. Jadi perlu bijaksana juga di situ ya, nggak total menolak 100%, tapi juga mengarahkan supaya si anak dan si istri si pasangannya ini ya punya sosok yang lain gitu. Cuma memantau, menemani masih oke. Tapi kalau harus ngurus A to Z, mama keberatan misalnya begitu ya. Ya apalagi kalau udah sakit pinggang lah, udah encok lah, udah kombinasi macam-macam, mesti ngomong juga ibu. Begitu. Bu Heni, saya mau tanya ya. Itu. Ya. Saya umur 17 ya, tahun, kira-kira sekarang SMA kelas 2. Cowok ya. Dia setiap hari itu kayaknya susah lepas HP-nya, Bu. Jadi kadang saya nasihatin dia gitu, maksudnya tugas dikerjain dulu. Tapi dia iya tapi nggak dikerjain. Akhirnya ada banyak tugas yang keteter gitu. Jadi saya kadang marah gitu, maksudnya saya sita HP-nya, tapi dia bisa ngambek gitu, Bu. Jadi bagaimana caranya supaya dia bisa melepas HP dengan cara yang istilahnya kita bisa membawa dia mengerti gitu loh, Bu, tentang gimana ya caranya. Oke. Idealnya sih ini untuk anak yang di bawah 17 tahun sih, karena dia udah sebenarnya udah kategori cukup dewasa ya, dan mestinya bisa lebih ngerti ngatur waktu ya. Tapi oke lah kalau belum bisa, memang kita mesti omongkan juga plus minusnya apa kalau terus-terusan bergantung pada gadgetnya untuk bermain-main dan tidak fokus ke pelajaran. Jadi kita diskusi, bukannya melarang atau sekadar mengaturkan saja. Jadi kita perlu tumbuhkan kesadarannya juga untuk dia ngambil keputusan. Mama udah lihat kamu gede, mestinya kamu bisa mengatur waktu, ya. Dan kalau dia sudah bisa ngatur waktu, Mama nggak rasa harus ngambil atau merampas atau apa gitu. Kamu yang tentukan sendiri. Tapi kamu mesti buktikan kamu bisa bertanggung jawab gitu. Yang kedua, memang mesti ada aktivitas di luar kegiatan dengan gadget. Jadi kalau kita mau dia nggak pakai handphone, smartphone ya, atau bolak-balik cuman urusannya dengan laptop, kita punya alternatif kegiatan apa dengan dia? Ada waktu buat ngobrol kah? Ada waktu buat masak bersama kah? Ada waktu buat, ini anak laki kan? Ada waktu buat
buat apa namanya, buat bongkar mobil kan dengan bapaknya gitu kan, atau ada waktu buat apa yang nggak perlu pakai gadget gitu. Kalau nggak ada waktu antara anak dengan orang tua, ya kita nggak bisa cuma larang anak, ya nggak bisa cuma anak nggak boleh begini, mesti belajar dan sebagainya. Anak udah bosen belajar, terus dia mau main dengan gadgetnya dan nggak ada kegiatan lain tanpa gadget, dan kita nggak nawarkan sesuatu juga dengan dia, ya heran kalau dia terus-terusan dengan gadgetnya. Begitu Bu. Jadi memang perlu ada keseimbangan juga. Makasih. Itu lagi Bu, saya mau tanya Bu. Kalau misalnya umur segini ya anak 17 tahun itu dia belum bisa mengatur waktu, terus udah itu dia belum terlalu paham dengan maksudnya tugas dan tanggung jawab, itu normal atau enggak ya Bu? Mestinya sih lebih cepat dia udah bisa Bu. Lebih cepat, ini ya? Bukan soal normal nggak normal sih Bu ya. Kurang normal ya. Itu perlu kita terapi atau bagaimana itu Bu? Perlu dibawa psikolog atau bagaimana? Saya juga kurang konsultasi begitu ya Bu ya. Boleh Bu, supaya dia lebih cepat pinter ngatur waktu ya. Sebenarnya begini, kalau soal ngatur waktu, bahkan orang yang udah lebih dewasa pun banyak yang nggak bisa ngatur waktu. Kita cuma lihat anak kecil itu kayaknya nggak bisa ngatur waktu. Orang tua juga kadang-kadang nggak bisa ngatur waktu. Kapan waktunya buat nonton drama Korea dan buat berdoa aja keteteran gitu kan. Bener nggak Ibu-Ibu? Bener banget. Kadang-kadang kita kelewat asik nonton video sampai lupa tidur. Iya sama aja sebenarnya. Cuman anak-anak lebih kelihatan aja gitu ya. Dan dia memang karena ada PR aja atau ulangan, jadi kan kesannya dia tuh berdosa sekali gitu. Padahal mungkin orang tuanya juga, orang tua yang lain juga sama gitu, nggak bisa atau kewalahan ngatur waktu. Ngatur waktu itu sebenarnya ngatur energi. Kita lagi semangat itu jam berapa, kita kerjakan yang terbesar, prioritas kita hari itu. Sisanya itu kalau ada waktu, kan begitu ya kira-kira ya prinsipnya. Nah, anak kita itu perlu tahu itu, ngatur waktu itu sama dengan ngatur energi. Yang mana yang dia mau kerjakan pada waktu dia lagi seger, lagi on ya, pikirannya lagi cemerlang gitu kan. Bukan pas lagi ngantuk baru dia kerjakan, ya berantakan gitu. Sekadar ngobrol begitu aja sih sebenarnya kalau nanti anak ibu dibawa ke psikolog. Kurang lebihnya begitu, kecuali ada adiksi-adiksi lainnya. Terima kasih Bu. Oh gitu. Ya, makasih Bu. Satu sama-sama lagi ya saya bertanya Bu, ini umur segini ya dia belum tahu mau pilih jurusan apa Bu, jadi saya masih agak bingung mau ngarahin dia cuman maksudnya ya istilahnya dia belum terlalu menjurus ke satu jurusan gitu, jadi mau arahin dia untuk ambil bidang itu masih bingung Bu saya. Oh jadi ya. Itu gimana ya? Iya, saya izin promosi sedikit ya Bu kalau boleh ya. Boleh ke lembaga kami, saya ada lembaga juga, ada asosiat kami juga, bisa bantu untuk tes bakat minat sebenarnya, ya penjurusan, ya. Nomornya di sini, nomor saya tulis di chat ya. Iya Bu. 08585857. Ya ini Bu. Oke. Ya, nanti bisa kalau memang perlu konsul atau mau tes itu bisa menghubungi ke sana. Kalau berkenan. Iya. Makasih Bu Heni. Ya, sama-sama Bu Novi. Malam, selamat siang Bu Heni. Ya Bu Heni. Bu, kan saya punya sudah married kedua. Nah, dia kan punya anak kedua, cucuku. Tapi dia nggak sekolah, dia homeschooling. Saya sebagai orang tua hanya menyarankan supaya dia lebih baik sekolah yang umum gitu. Katanya, ya sekolah itu sebenarnya nggak ada gunanya. Gitu. Menurut Ibu, saya sih akhirnya kembalikan kepada mereka karena mereka kan anaknya mereka. Jadi saya hanya kasih pendapat. Menurut Ibu, saya salah atau enggak? Oke, saya pertegas dulu karena suaranya agak putus-putus. Anak Ibu homeschooling, begitu Bu? Cucuku, ya cucu. Oh, anak Ibu mau anak Ibu anaknya mau di homeschoolingkan, begitu? Iya, jadi homeschooling. Jadi mereka nggak sekolah, udah umur 11 dan 7 tahun. Tapi mereka sih tiap hari di rumah bahasa Inggris mereka bisa, baca tulis mereka udah bisa, menghitung juga udah bisa. Tapi saya sarankan mereka untuk sekolah umum. Tapi ya dia kan punya anak dan saya juga saranin. Menurut Ibu sikapnya gimana harus? Oke, betul. Ibu hanya bisa menyarankan memang ya dan memberikan masukan plus minusnya. Apalagi kalau ternyata homeschoolingnya itu bukan homeschooling. Kalau benar-benar homeschooling sebenarnya
not a bad idea. Itu satu hal yang bagus juga. Tapi dengan catatan orang tuanya mesti dominan jadi pendidik. Dia yang mesti ngajarin anaknya. Pelajaran apa, kapan, jam berapa, itu orang tuanya yang pegang peranan. Kalau mereka nggak bisa ngajarinnya, karena ada kekhususan tertentu, panggil guru atau panggil ya tutor mana begitu ya untuk bidang itu. Atau mungkin pergi keluar untuk belajar bidang tertentu yang memang anaknya berminat gitu ya. Itu fleksibilitas homeschooling itu sangat positif sebenarnya. Tapi kalau ternyata orang tuanya nggak ngurusin anaknya buat belajar, anaknya cuma dititipkan ke sebuah lembaga udah gitu, ya kayak les schooling gitu ya, ngeles sebenarnya, tapi sekolah gitu. Ya, itu juga mesti dipastikan kurikulumnya apa dan apakah bisa disetarakan dengan sekolah swasta, sekolah nasional. Karena anak homeschooling pun harus punya ijazah, dan ijazahnya itu biasanya ijazah paket C gitu ya, penyetaraan. Yang dia tetap bisa kuliah nantinya pun di tempat yang biasa begitu, karena memang homeschooling sudah diakui sekarang ini. Cuma kalau ternyata dia tidak mengajar anaknya, sampai anaknya nggak bisa nulis atau nggak bisa baca, ya mesti dialihkan. Kalau bisa nggak masalah, Bu. Kalau bisa dan bisa ngikutin dan memang diajar, nggak masalah sama sekali. Begitu. Ya ada jamnya, Bu. Bisa berapa jam mereka belajar bahasa Inggris, berapa jam mereka hari apa harus belajar math gitu. Ada sih. Puji Tuhan sih mereka berdua itu udah bisa menghitung, membaca sih, udah lancar baca bahasa Inggris, baca buku novel anak-anak kan ada kan yang berputar, kan dia udah bisa. Ya. Ya. Ya, asal mesti diikutkan juga dengan pelajaran-pelajaran yang untuk ujian nasional ya, Bu ya. Jadi dia mesti bisa, kalau nanti pas ujian penyetaraan dia mesti bisa ikut gitu. Pelajaran lain bebas, mau belajar yang lain-lain boleh. Oh, gitu. Itu harus ujian paket C itu gimana sih, Bu Heni? Bisa info? Mesti cari informasi, mesti daftar dulu memang. Ya. Coba bicara ke anak. Ya, makasih ya Bu Ani atas. Terima kasih kembali Bu Ani. Thank you, ya. Saya dong Bu. Ya. Saya mau bertanya Bu Heni. Ya Bu. Saya punya anak laki-laki, 3 laki-laki, yang 2 udah kerja. Nah, anak saya ini sebenarnya dia anak yang baik lah. Dia nurut. Dia apapun dia pokoknya dia nurut, anak baik. Nah, semenjak dia kerja ini, dia sepertinya dekat dengan teman sekerjanya. Tapi kok saya merasa ketika dia PDKT lah dengan si wanita ini, kok saya merasa dia menjauhkan saya gitu. Apakah ini karena saya iri atau cemburu ya? Bu Heni gimana coba? Yang tahu Ibu loh, yang tahu Ibu, hati Ibu gimana? Apakah berasa ketika dia sudah mulai dekat sama anak lain, sama yang seumuran dia jadi nggak banyak di rumah, nggak ngobrol seperti biasa gitu kan, dan Ibu rasa kehilangan mungkin, ya itu sih perasaan yang wajar ya Bu ya, namanya mamah yang biasa sayang anak-anak di sebelahnya tahu-tahu hilang gitu ya. Tapi apakah dia menjauh apa tidak kan belum tentu gitu. Dan memang satu waktu anak burung akan meninggalkan sarang, Bu. Ya sebabnya saya merasa gini. Kalau dia pergi dari SMA sampai sekarang ini, setiap dia pulang di atas jam 11 malam, saya selalu WA. Kalau dia nggak balas, saya telepon. Nah, malam minggu kemarin, ya saya sih nggak sengaja, saya WA dia. Nggak taunya mungkin dia bersama dengan cewek itu. Nah, pas dia pulang, kok dia kayaknya dingin sekali sama saya gitu. Seakan-akan kayaknya dia marah gitu, saya tanya. Sebenarnya kalau dia bilang sama tuh cewek juga saya nggak apa-apa. Saya cuma takut aja, khawatir ya dia pulang malam gitu. Ya Ibu ngobrol aja sama dia, kamu kenapa? Kamu kenapa kemarin? Mama rasa kamu agak berbeda. Kamu kenapa sih gitu? Mungkin dia jawabnya gini, ya habis hari gini Mama masih WA saya kan malu dibilang anak mami kan gitu. Ya dijawab Bu, ya memang sampai kapan juga anak mami. Habis kamu jam segini belum pulang, nggak kasih tahu, mami kan cemas kamu kenapa-napa. Lain waktu supaya mami nggak telepon atau WA, kabarin jam berapa pulang gitu. Bikin perjanjian malahan Bu.
Ya, jadi jangan merasa langsung sakit hati atau punya pertanyaan tak terjawab sendiri, Bu. Ngobrol aja sama ya, Bu ya. Iya, ya, makasih Bu Heni. Sama-sama Ibu. Nih Bu Heni kayaknya kayak Bu si Liana ini ya, masalah seorang mama yang anaknya sudah mulai pacaran atau nanti pelan-pelan ya kalau udah married kan meninggalkan orang tua ya Bu. Iya, wajar itu sih. Waktunya nanti akan tiba, Bu. Sarang itu akan kosong, makanya ada istilah emptiness syndrome ya. Sarang itu suatu waktu akan kosong dan ya, saya mau tanya Ibu. Ya. Ibu bagaimana caranya dengan kata-kata apa kita memberi pengertian kepada anak yang dia pasti ya pegang gadget terus pulang sekolah terus ya bikin PR ini tapi terus kalau dipanggil gitu dia pasti pegang gadget. Kalau dibilangin ayo jangan itu nonton terus apa terus gitu kan pasti marah Bu. Jadi bagaimana caranya dengan kata-kata apa supaya anak itu tahu bahwa kita nggak harus selalu pegang itu gitu. Oh iya, anak ibu kalau perlu aja. Anak ibu umur berapa? Anak ibu umur berapa? Oh, kalau anak saya udah besar-besar ini cucu. Oh, cucu. Ya, jadi dari kecil kita harus ngomong supaya dia nggak ketergantungan gitu. Iya, benar. Nah, supaya nggak ketergantungan, perlu ada kegiatan yang lain. Misalnya, ayo gambar sama Oma, misalnya begitu. Ayo kita main petak umpat, misalnya begitu. Kan dia nggak akan pegang gadgetnya kalau misalnya ada kegiatan lain. Kalau cuma diomongkan, nggak ada guna. Karena dia nggak ada alternatif yang lain dan nggak ngerti mesti ngapain. Makanya perlu ada kegiatan yang ditawarkan gitu ya, untuk sama-sama. Ayo kita menggambar bersama. Atau ayo kita ke kebun metik bunga bersama-sama. Apa kegiatan apa yang mau dilakukan bersama dengan sang nenek, sang oma. Begitu Ibu ya. Jadi supaya nggak bolak-balik cuman pegang gadget begitu. Makasih. Ya, makasih Ibu. Ya, ini memang penyakit nasional, bahkan penyakit internasional ya. Pandemi. Kalau mau tahu pandemi yang benar itu adalah adiksi gadget. Zaman sekarang, Ibu-ibu. Ibu Eni, sorry, itu kalau untuk anak kecil mungkin kita bisa ciptakan satu kegiatan bersama dia. Tapi kalau anak itu udah remaja, udah gede, tapi terus kecanduan begitu, kita apa langkahnya ya? Kalau udah besar. Iya, mesti dari dianya yang punya inisiatif, Ibu. Dan kalau misalnya benar-benar dia nggak punya hidup yang lain di luar gadgetnya, ya mungkin perlu ada aktivitas gadget detox. Gadget detox itu bisa dipraktekkan di rumah sama-sama. Jadi antara jam berapa sampai jam berapa sepakat tidak pakai gadget. Semua handphone, smartphone taruh di kotak. Kita cuman buat ngobrol atau main-main bersama. Ya, nonton TV asal bareng-bareng boleh, tapi habis itu sambil diskusi begitu, sambil makan popcorn mungkin gitu ya. Lalu kita mau main apa lagi, ular tangga kah, main congklak kah gitu. Jadi memang sama-sama nggak pakai gadget. Jangan anaknya dilarang, mamahnya masih bisnis online gitu ya. Papahnya masih trading saham gitu. Nggak bisa, mesti semuanya sepakat sama-sama gitu. Terus atau mau yang lebih ekstrim, kita pergi keluar kota cari tempat yang nggak ada sinyal. 3 hari gitu kan, itu detox banget gitu kan, sama sekali nggak ada sinyal, nyari sampai ke atas sampai ke bawah nggak dapat. Nah itu baru nanti pulangnya dia punya alternatif lain. Ternyata 3 hari nggak pakai gadget bisa hidup tuh gitu ya. Selama ini kan mungkin dia menganggap hidup itu hanyalah untuk dan dengan gadget gitu. Jadi memang mesti ada opsi yang lebih praktis untuk bisa melepaskan diri dari gadget tersebut. Makasih. Oke, makasih.